Materi kita selanjutnya adalah fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jadi materi kali ini adalah menyatukan materi fungsi linear yang sudah dipelajari dan juga fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari juga. Ingat, di fungsi linear ini berbicara tentang garis lurus. Di fungsi linear kita sudah belajar bagaimana menghitung gradien, bagaimana membedakan gradien yang grafiknya naik, grafiknya turun, grafiknya vertikal ataupun grafiknya horizontal. Juga di fungsi linear kita juga sudah belajar tentang garis yang berpotongan, tegak lurus atau tidak. Lalu di fungsi kuadrat kita sudah belajar tentang parabola terbuka ke atas, parabola terbuka ke bawah, nilai sumbu simetri, nilai y max y min, dan juga bagaimana menggambar fungsi kuadrat. Jadi kedua materi ini kita sudah belajar menggambar, dan Sir sudah kirim tentang soal latihan bagaimana menggambar fungsi linear dan fungsi kuadrat. Pada saat ini kita akan mempelajari mengenai menentukan titik potong. Jadi nanti fungsi linear dan kuadrat akan berpotong. Materi ini dikenal dengan nama intersection. Intersection artinya titik potong. Kalau kita perhatikan di sini, fungsi garis linear berarti bentuk seperti ini, lalu mungkin ada fungsi kuadrat seperti ini. Jadi nanti kita bertujuan di materi ini untuk mencari titik potongnya di sini. Kalau pada gambar ini ada dua titik potong. Nah, kalau namanya titik potong, kalau misalkan ini ada x1 y1 dan x2 y2, berarti titik potong ini ada di dua garis. Maksudnya begini. Nilai x1 di garis lurus sama dengan nilai x1 di parabola. Dengan demikian, nilai y1 di garis lurus sama juga dengan nilai y1 di parabola. Begitu juga dengan x2 y2. Berarti x2 y2 ini ada di dua tempat, di garis lurus dan juga di parabola. Walaupun mereka ada di dua fungsi, tapi mereka ada di satu titik, dilewati oleh dua garis. Nah, sekarang di sini kita akan membahas sebuah contoh soal yang mau mencari dua titik tersebut, titik potongnya. Nah, tentukan titik potong grafik fungsi linear yang melalui titik A-13 dan B05 dengan grafik fungsi kuadrat. Di sini kita baca soalnya belum ada fungsi linearnya, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan fungsi linearnya. Fungsi linear berarti menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu ditentukan dengan dua langkah. Jangan lupa, yang pertama tentukan gradien. Gradien adalah delta y dibagi delta x, yaitu y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Jadi kalau misalkan titik A -13 dan B itu 0,5, lalu kita misalkan ini x1 y1, ini x2 y2, berarti ketika kita substitusi di atas kita temukan hasil, misalkan ini y2 berarti 5 kurang 3 per 0 kurang min 1. 5 kurang 3 itu adalah 2, lalu 1, jawabannya 2. 0 min 1 berarti 0 tambah 1. Langkah kedua adalah masukkan di rumus persamaan garis. Jangan lupa, kalau menentukan persamaan garis ini tidak diganti ya. Yang diganti yang y1, m dan x1. Jadi y1 nya tetap, kurang y1 kita boleh pilih terserah yang mana, saya pilih yang 5 saja. Lalu gradiennya 2, x kurang pasangan 5 adalah 0. Selanjutnya kita lanjutkan ini, y1 sama dengan 2 kali x 2x, 2 kali 0 0, lalu minus 5 yang di kiri pindah ke kanan jadi positif 5. Maaf ini ada tanda satu salah. Oke. Y sama dengan 2x tambah 5. Nah, kalau menentukan selanjutnya intersection, kita ada rumus sederhana di sini. Intersection itu ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Y1 sama dengan Y2. Apa itu Y1? Apa itu Y2? Kita masukkan saja nilai fungsi dari Y1, yaitu tadi 2x kuadrat kurang 4x tambah 9. Anda bisa tulis terbalik ya.
2x tambah 5 yang di depan. Tapi alangkah baiknya kalau nilai x kuadrat ini bernilai positif, karena kalau nanti dia di belakang, di sebelah kanan sini, lalu nanti pindah ke kiri, maka akan muncul negatif, maka kita akan sulit memfaktorkan. Maka sebaiknya yang x kuadrat itu ada di depan. Lalu dengan cara biasa, mari kita pindahkan 2x kuadrat kurang 4x kurang 2x, pindah dari kanan, lalu tambah 9 kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita kurangkan yang di tengah, 2x kuadrat kurang 6x ditambah 4 sama dengan 0. 2x kuadrat kurang 6x tambah 4. Kita lihat di sini ada, kita bisa langsung faktorkan, tapi karena ini adalah kelipatan 2, Anda lihat ini kelipatan 2, dan juga di sebelah kanan adalah 0, maka kita bisa bahagi 2. Ini bisa dilakukan kalau di sebelah kanannya 0 ya. Kalau bukan 0 tidak boleh dibagi 2. Jadi x kuadrat kurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 dibagi 2 tetap 0. Lalu kita faktorkan. Ketika kita faktorkan pakai cara yang lama, kalau Anda bingung, ini dikalikan A kali C dapat 2, lalu B nya minus 3. Berapa dikali berapa dapat 2, yang kalau dijumlahkan dapat min 3. Kita dapat ini min 1 dikali min 2, min 1 ditambah min 3. Min 2 maksudnya, maaf, min 2. Lanjut, berarti x nya kurang 1, lalu x nya kurang 2 sama dengan 0. Ini berubah ya. Lalu kita ubah begini, x kurang 1 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Nanti teroleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah temukan kira-kira kalau kita punya gambar begini. Di sini sudah temukan x-nya 1, lalu x-nya 2. Tapi di sumbu y, nah ini sumbu y kita belum dapat nilai y-nya berapa untuk koordinatnya x, y. Nah, berarti kita masih perlu mencari nilai y. Nilai y-nya diperoleh bagaimana? Kita substitusi nilai kedua ini, dua nilai ini ke dalam persamaan y. Nah, persamaan y di sini ada 2 kalau Anda perhatikan. Persamaan y ada 2, persamaan y ada 2x kuadrat kurang 4x tambah 9. Yang ini, yang di soal. Lalu ada persamaannya yang 2x tambah 5. X-nya mau disubstitusi. Lalu mau substitusi kemana? Pilih saja salah satu. Pilih saja salah satu. Anda mau pilih yang mana? Yang susah atau yang gampang? Pilih saja yang gampang. Jadi x sama dengan 1, masukkan ke yang sebelah kanan ini. Y sama dengan 2x tambah 5. Nanti diperoleh Y sama dengan 2 kali 1 tambah 5, jawabannya 7, sehingga kita dapat titik 1,7. Lalu x sama dengan 2 kita masukkan, y sama dengan 2x tambah 5, berarti y sama dengan 2 dikali 2 ditambah 5, jawabannya 9, 2,9. Jadi ini titik potongnya kalau ditanya 1,7 dan 2,9. Nah, biasanya soal setelah ini akan mengarahkan Anda untuk menggambar. Jadi menggambar. Jadi seperti dulu Anda diminta menggambar. Nah, yang digambar, hati-hati, yang digambar bukan ini ya. Yang digambar bukan ini. Bukan ini yang digambar. Bukan persamaan yang ini yang digambar. Bukan ini yang digambar. Yang Anda gambar adalah persamaan yang di atas. Persamaan yang digambar yaitu persamaan fungsi kuadratnya, persamaan fungsi kuadrat ini, dan juga persamaan garis tadi. Jadi yang digambar dua ini, dua yang kuadrat dan juga 2x tambah 5. Nanti kalau digambar bagaimana? Pakai yang kita sudah pelajari waktu lalu, yakni Anda gambar fungsi linear, x-nya berapa, dapat y berapa, x-nya berapa, dapat y berapa.
X berapa dapat Y berapa. Lalu Anda gambar fungsi linearnya, misalkan begini. Lalu setelah itu Anda gambar fungsi kuadratnya, misalkan begini, ya kan? Lalu ini titik potongnya di mana? Di sini ya, di sini dan di sini. Titik potongnya yang di sini, yaitu tadi Anda sudah hitung 1,7 dan 2,9. Jadi setelah dapat titik potongnya, Anda diminta menggambar. Lalu cara gambarnya bagaimana? Cara gambar garis lurus sudah dipelajari, cara gambar fungsi kuadrat sudah dipelajari, yaitu ada 3 langkah, jangan lupa, yaitu memfaktorkan. Lalu langkah kedua, sumbu simetri, dan Y max min. Ini satu koordinat ya, satu koordinat begini, X besar dan Y max atau min. Lalu langkah ketiga adalah Anda ambil titik bantu terserah nilai X nya berapa, lalu masukkan ke nilai Y dari fungsi kuadrat, bukan fungsi linear. Nanti dapat nilai titik, lalu Anda gambar fungsi kuadratnya ini pada materi sebelumnya, lalu dapat nilai terendah, lalu dapat nilai ini. Oke, kira-kira begitu untuk menyelesaikan mencari titik potong. Ingat rumusnya adalah Y1 sama dengan Y2, lalu Anda bentuk di kiri kanan, Anda faktorkan dapat 2 nilai X. Setelah dapat 2 nilai X, 2 nilai X ini Anda masukkan ke persamaan yang lebih gampang, dapat 2 nilai titiknya. 2 nilai titik ini nanti akan diminta gambar. Yang digambar bukan ininya, tapi yang digambar adalah 2 persamaan ini berserta dengan titik potongnya.